Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Muhammad Rizal Rosid. Di sini aku akan membuat tutorial bagaimana cara membuat pemodelan gedung di Etaps, mulai dari step by step hingga nanti kita akan memasukkan data-data yang perlu diinput hingga runningnya nanti. Kita simak bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita masuk ke aplikasi Etaps. Dengan loading seperti ini, kita tunggu. Nah, kemudian muncul new model dan open existing model, kita klik new model. Kemudian kita pilih yang titik 3 di bawah ini untuk menyeting ini. Kemudian kita pilih metric, kemudian United State, kemudian di ICE 15. Kita klik OK. Nah, kemudian ini adalah tampilan dari grid. Kita custom saja gridnya. Kita edit grid. Nah, kita masukkan grid sesuai dengan soal yang kita dapat. Di sini aku mendapatkan soal gridnya 0, kemudian 3, 6, 10, kita add lagi 13, maaf di sini guys, 13 ini oke. Dan ini 14. Kemudian untuk Y-nya kita custom juga. Sini di soal dapatkan 5, kemudian 10, terus 14, kita add lagi 16, kita add 19, kita add 22, kita add lagi 25, terus 28. Oke, setelah selesai kita masukkan angka-angka gridnya, kita klik OK. Kita OK lagi. Nah, di sini akan muncul eh, dari plan view, kemudian juga muncul 3D-nya. Seperti ini, guys. Oke, setelah kita membuat gridnya, kita akan mengatur elevasi setiap lantai dengan cara mengklik di plan view. Kita klik kanan, kita add modify. Nah, di sini kita klik modify. Kita atur ketinggian sesuai yang kita inginkan. Di sini kita ikuti ketentuan soal. Di sini mutu. Kemudian kalau kita ingin menambah, kita klik kanan, kita add story, klik yang keep existing. Kita klik OK dulu. Kemudian kita klik lagi. Setelah itu kita namai. Kemudian untuk mengatur elevasinya di sini di soal kita atur 3,5. Kemudian di sini untuk 3,5 juga. Kemudian lantai 3 lantai 2 3,5, lantai 1 2,5, dan floor 3,5, kemudian basement. Oke, setelah oke kita klik oke. Kita klik oke. Selanjutnya kita akan mendefine material baru. Kita klik define. Kita klik material property. Kita akan membuat material baru, kita add new. Kemudian kita pilih, kita akan membuat beton dulu. Kita klik concrete, kemudian kita klik user karena kita akan mengcustom. Kita klik OK. Kita ganti namanya FC Accent 25. Dan ini concrete, udah benar.
Ini juga udah benar, kita langsung ganti modulus elastisitasnya menjadi 23.500. Kemudian kita klik modify, kita sesuaiin MPa-nya karena kita akan membuat 25 MPa, kita isi 25 MPa. Oke, setelah itu kita klik OK. Kita akan membuat material baru yaitu baja. Kita tetap united, kita pilih steel. Kita pilih steel, kita pilih user juga. Kita klik OK. Terus kita namai sesuai soal SS 400. Dan ini steel sudah benar. Kemudian ini kita ganti 77. Untuk modulus elastisitasnya 200.000. 200.000. Untuk grade-nya kita isi 250 untuk FY. Kemudian untuk FU-nya 550, FYE 250, FUN-nya 550. Oke, seperti ini. Dan kita klik OK. Sudah semua. Kita klik OK. Kemudian kita juga akan membuat material untuk tulangannya nanti. Kita pilih, kita samain aja dari bajanya, kita klik copy, kita ganti BJTS BJTS 420. Ini kita pilih rebar karena tulangan. Ini uniaksial. Ini udah biarin, kita ganti. Ini juga udah bener. Langsung kita modify. Sama akan kayak tadi 250. FU-nya 550. FYE-nya 250. Kemudian FU-nya 550. Kita klik OK. Kemudian kalau kita udah selesai, kita pilih OK. Nah, kita sudah membuat material baru. Nah, setelah kita membuat material property, untuk selanjutnya kita akan membuat section property. Kita klik define, kita pilih section property. Kita akan membuat balok dan kolom dulu. Kita klik frame section. Nah, di sini aku udah membuat balok dan kolom berupa konkrit dan Habim dan IWF untuk yang bajanya. Jadi misal teman-teman belum membuat, teman-teman bisa add new property. Kemudian untuk beton kita pilih konkrit. Di sini misal teman-teman mau membuat balok. Nah, untuk materialnya teman-teman bisa sesuaikan dengan FC aksen teman-teman. Di sini aku memakai 25. Kemudian ini adalah ukurannya, ukuran untuk balok. Jadi misal teman-teman mau membuat 300 kali 400, itu kita pilih 300 dan 400. Setelah itu klik OK. Karena aku udah membuatnya, aku cancel. Dan dengan cara yang sama kita juga akan membuat kolomnya. Nah, di kolom ini juga sama FC aksen 25. Kemudian untuk ukurannya juga diubah di sini sama karena aku sudah membuatnya. Klik cancel. Kemudian untuk membuat bajanya kita klik new material, kemudian pilih yang steel. Di sini misal kita membuat Habim 350. Kemudian materialnya berdasarkan dari steel yang teman-teman dapatkan. Karena di sini aku mendapatkan steel Aceh, kita pilih steel Aceh. Kemudian di sini adalah ukuran berdasarkan katalog burung Garuda, burung Garuda. Jadi kita trial dan error teman-teman, kita akan memilih beberapa ukuran yang cocok untuk gedung kita. Karena aku sudah membuatnya, kita pilih cancel. Kemudian kita lakukan sama untuk IWF atau balok baja. Kemudian kita pilih add new property. Di sini aku sudah membuatnya. Misal IWF 350. Di sini propertinya berdasarkan pada katalog burung Garuda juga. Kemudian materialnya berdasarkan steel Aceh. Kalau udah kita klik OK karena aku sudah membuatnya. Kita pilih cancel. Kita pilih OK.
Untuk selanjutnya kita juga akan membuat section property berupa mulai dari plat lantai, kemudian plat tangga, shear wall, dan basement. Jadi kita klik define, seperti tadi kita pilih section, kemudian kita pilih slab. Nah, di sini aku juga sudah membuat plat-platnya, misal basement, plat, kemudian plat tangga, kemudian ada juga retaining wall dan shear wall. Jika teman-teman belum membuatnya, pilih add new property dan misal membuat plat lantai. Untuk materialnya kalian pilih karena plat lantai FC Accent 25, kemudian untuk ketebalannya 200. Kita pilih OK karena aku sudah membuatnya, pilih cancel. Kemudian untuk platnya juga sama caranya, tapi untuk ukurannya kita menggunakan 120 mm. Kemudian lakukan yang sama untuk membuat retaining wall dan shear wall. Jika sudah semua, klik OK. Untuk selanjutnya kita akan mendesain response spectrum. Caranya kita klik define, kita klik function, kemudian kita pergi ke response spectrum. Nah, di sini aku juga sudah membuatnya gempa Aceh. Apabila teman-teman belum membuat, bisa kita klik new function. Nah, kemudian data-data ini itu adalah berdasarkan dari data-data uji respons spektrum di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk mendapatkan data-data ini, kita pergi ke website, kita klik Chrome, websitenya namanya adalah RSA Cipta Karya. Kita klik, kita pilih yang desain spektra Indonesia, kemudian kita pilih sesuai dengan kota yang kita inginkan. Kalau aku tadi mendapatkan Banda Aceh, kita pilih jenis inputnya, kita pilih nama kota, kemudian kita pilih kota, misal aku Banda Aceh. Banda, nah Banda ini ya, kita klik Banda, kemudian kita klik tampilkan. Nah, di sini akan muncul data-data berupa SS, S1, dan kemudian periodiknya. Nah, data-data ini kita akan masukkan ke respon spektrum di etap tadi. Di sini kita pilih SS-nya, kita lihat berapa. Untuk SS-nya 1,46. Kita copy aja, kita copy. Dan untuk S1-nya kita sudah copy 0,5. Kemudian untuk periodiknya tadi 20. Oke, udah. Kalau udah kita klik OK. Kita mendapatkan spektrum gempa Aceh. Kita klik OK. Oke, untuk selanjutnya kita akan mendefine load pattern. Jadi kita klik define, kemudian kita klik load pattern. Kemudian kita akan memasukkan load yang kita perlukan. Yang pertama kita memerlukan date. Kita pilih date dan kita angkanya 1. Kita add new. Oh, karena ini sama, langsung kita ganti di sini aja. Kita 1. Kita add. Kemudian untuk selanjutnya kita membuat load live. Kemudian di sini live untuk angkanya 0. Kita add. Kita buat lagi SIDL dan kita pilih super date. Untuk angkanya kita pilih 0. Kita add new. Untuk yang tadi ini 1 ya untuk date-nya. 1 modify. Oke, kita buat lagi LR. Kita pilih yang proof live 0. Kita add new. Kemudian kita buat lagi R atau range order 0.
kita add new. Kemudian kita buat juga arah angin untuk X, win X. Kita pilih win, kita add new. Kita juga akan membuat arah Y, win juga. Kita add new. Kemudian juga earthquake sama arah Y, arah X. Kita pilih yang seismic, kita add new. Kemudian kita juga membuat arah Y, ini juga seismic. Kita add new. Oh ya, untuk ini tadi kita belum mengganti dengan ketentuan ASCE 716. ASCE 716. Modify. Ini juga CE 16. 16. Modify. Dan ini pilih ASCE 16. Kita file. Untuk EY juga kita pilih SCE, kita modify. Untuk selanjutnya kita akan membuat juga water atau air. Water, kita pilih order. Kita add new. Kemudian kita juga akan membuat soil. Kita order juga, kita add new. Nah, jadi seperti ini ya. Teman-teman bisa meniru lot-lot mana saja yang kita perlukan. Dengan lateral loadnya kita memakai ASCE 716. Tinggal teman-teman samakan saja seperti ini. Setelah semua load teman-teman masukkan, kita pilih OK. Untuk selanjutnya kita akan mendefine load case. Caranya klik define, kita pilih load case. Nah, di sini hanya ada beberapa load case. Kita akan perlu membuat response spectrum untuk arah X dan Y. Caranya kita add new case dan kita namai response spectrum arah X. Kita pilih load case tipenya yang response spectrum. Kemudian kita akan menambahkan load type. Kita pilih add. Ini akselerasi. Untuk fungsinya kita pilih gempa Aceh yang kita buat tadi. Untuk gempa Aceh ini angkanya adalah 1400,95. Ini didapatkan dari website tadi ya guys. Oke, udah kita klik OK. Kemudian kita akan membuat arah Y juga. Kita add new juga lagi. Kita namakan response spectrum Y. Kita pilih load case tipenya yang response spectrum. Kita add load type. Fungsi kita ganti gempa Aceh. Dan angkanya sama 1100. Kita klik OK. Nah, seperti itu untuk membuat load case. Kita klik OK. Setelah membuat load case, kita akan mendefine load combination dengan cara mengklik define. Klik load combination. Nah, di sini masih bawaan dari etaps. Kita perlu membuat combo baru dengan cara add new combo. Kita misal namai LLFD. Yang pertama adalah 1.1. Kemudian untuk load name dan skala faktor ini berdasarkan dari soal yang telah kita dapatkan. Di sini kita mendapatkan beberapa nomor load dan kemudian beberapa ketentuan untuk loadnya.
Jadi misal 1.1 ini adalah eh, DL 1,4 dan SIDL 1,4. Kita misal langsung buatkan di etap. Pertama tadi eh, det 1,4 buat det 1,4 kita add. Kemudian yang kedua tadi ada SIDL 1,4. Kita cari SIDL 1,4 juga. Nah, oke. Kita oke. Kemudian kita buat lagi untuk 2.1. Kita namakan LRFD 2.1. Untuk isinya ada det, SIDL, kemudian LL, LR. Kita inputkan satu-satu di etap. Pertama det tadi 1,2, det 1,2 kita add. Kemudian ada SIDL 1,2, SIDL 1,2 kita add lagi. SIDL udah, LL 1,6, LL 1,6 float 1,6 kita add. Kemudian setelah LL ada LR 0,5, LR 0,5. Nah, seperti ini LRFD untuk 2.1. Teman-teman bisa ulangi lagi step-step selanjutnya sampai semua load ini masuk ke load combination. Jadi kita memang input satu-satu, kita klik OK. Oke, setelah kita membuat load case dan load combination, kita juga perlu membuat mask source. Yaitu kita klik define, kemudian kita klik mask source. Kita karena hanya satu, kita langsung modify aja. Di sini kita akan membuat load pattern. Yang pertama ada det 1, kemudian ada SIDL 1 juga, dan yang terakhir ada L live ini 0,3. Kita add. Oke, kita klik OK. Kita oke. Nah, setelah semua kita telah membuat define mulai dari material, kemudian section, kemudian load combination, load case. Untuk selanjutnya kita akan membuat pemodelannya. Jadi yang pertama kita akan memodelkan dari bawah adalah lantai basement. Kita pastikan di sini tertera base atau 0 meter untuk membuat pemodelan di lantai bawah. Yang pertama kita akan membuat slope. Kita akan klik draw atau quick draw, biar lebih cepat kita pakai quick draw. Kita klik. Kemudian untuk materialnya kita bisa ganti di sini. Properti kita ganti di sini. Karena aku menggunakan slope dengan ukuran yang sama dengan balok 1, aku akan menggunakan balok 1. Dan kita bisa langsung menggambarnya di sini. Karena kita quick draw, kita bisa klik langsung. Klik semua. Nah, di sini lantai bawah ya, jadi semua harus ada slope-nya sesuai dengan grid yang kita buat tadi. Maka dari itu fungsi dari grid adalah mempermudah kita dalam membuat pemodelan. Jadi biar ada garis bantu di sini. Klik semua. Klik. Nah, setelah semua seluruh kita jadi, untuk selanjutnya kita akan membuat basement atau plat dengan keterangan basement. Kita pilih, kita cari
Oh ya, kita klik dulu draw floor atau wall, kita pilih, kita bisa pilih ketiganya ini, tapi yang paling cepat adalah quick draw. Kita pilih, di sini kita pilih basement. Nah, basement ini karena di lantai bawah, langsung kita klik lagi semua. Nah, di sini adalah basement, klik sampai. Nah, setelah kita membuat slope dan basement, untuk selanjutnya kita akan membuat retaining wall yang berada di samping sisi-sisi basement di sini. Jadi caranya kita sama kayak membuat basement tadi, kita pilih quick draw, kemudian kita ganti propertinya menjadi retaining wall. Oke, terus untuk selanjutnya kita akan menggambarkan di bagian sisi samping, karena kan kalau dari view sini kan kita berdasarkan pada lantai. Cara mengubahnya adalah kita klik elevasi, kita klik salah satu, kita boleh di A, kita oke. Nah, jadi ini adalah tampak sampingnya. Jadi kita langsung saja membuat, kita klik quick draw tadi, kemudian kita pilih retaining wall, kita langsung saja gambar seperti ini. Kemudian untuk yang sisi samping kita ubah elevasinya, coba kita ke B dulu, B, klik OK, kita gambar lagi. Oh, maaf, bukan yang di sini guys, kita delete dulu, kita delete. Tapi yang di sisi satu, kita pilih elevasi sisi satu di sini. Kita quick draw. Nah, karena di sini nggak muncul, kita pergi ke plan view dulu. Kemudian kita pergi ke plan view. Nah, di sini kita pilih retaining wall, baru kita pilih ke elevasi satu. Sini kita quick draw. Kita ulangi lagi karena tidak muncul di situ. Kita pilih retaining wall. Nah, retaining wall. Kita pergi ke elevasi, kita elevasi satu, langsung kita gambar. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke elevasi yang di sampingnya lagi, yaitu 5. Kita klik elevasi, kita klik 5. Oh, maaf yang di sini ya guys. Jadi kita perlu klik di sini dulu, baru kita buat, kita balikin lagi di sini ke 3D, 3D. Kita klik di sini, baru kita ubah elevasinya. Kita 5 ya tadi. Kita 5, kita klik. Oh, ini ke reset lagi wall. Jadi kita perlu eh, define ulang. Kita pilih properti ulang. Kita pilih retaining wall. Kita pilih quick draw. Nah, ini sampai ada muncul, tetap muncul retaining wall. Kemudian kita pilih elevasi satu, kita apply. Kalau tadi satu udah, kita pilih 5, apply, kita oke. Kita langsung gambar 5. Kemudian tinggal yang belakang ini adalah ini ya. Kita pergi ke elevasi lagi, kita pilih kita oke, kita gambar lagi. Sini reset lagi, kita atur lagi. Kita pilih retaining wall dan kita pilih quick draw, kita pilih elevasi. Nah, gitu kita klik sini.
Ini klik, klik, klik. Nah, jadi seperti itu guys untuk menggambar retaining wall-nya. Untuk lantai basement sudah jadi. Untuk selanjutnya kita akan membuat gambarnya pemodelan di lantai-lantai selanjutnya. Mungkin untuk mempercepat waktu, mungkin kita akan menyingkatkan waktu ini. Langsung kita tampilkan nanti setelah kita jadi seperti itu caranya guys. Kita pilih eh, draw beam untuk menggambar balok dan slope-nya. Kemudian untuk platnya kita pilih yang quick draw. Kita lakukan seperti itu ke semua lantainya. Jadi mulai lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini untuk pemodelannya sudah jadi teman-teman. Seperti ini apabila teman-teman sudah menyelesaikan semua pemodelan yang berdasarkan pada soal yang telah diberikan. Jadi, seperti ini. Ini ada tangga, kemudian ada lift yang di sampingnya ada shear wall yang kuning ini. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita membuat pemodelannya, kita akan mengesain pembebanan yang ada pada bangunan ini. Caranya adalah kita klik sign. Kemudian yang pertama kita akan mengesain tembok atau batu bata. Jadi di tembok ini lokasinya ada di frame load. Kemudian karena tembok itu adalah merata, kita klik distribute. Kemudian untuk load pattern ini kita cari yang SIDL. SIDL karena beban tembok. Kemudian untuk asemnya jangan lupa kita klik untuk add existing load karena kita akan membuat assign baru, bukan mengganti assign yang telah ada. Ini biar gravitasi kita ganti langsung di uniform load-nya sebesar 4,5. Setelah itu kita apply, kita pilih OK. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengesain plat-plat yang ada pada setiap lantainya. Plat-plat ini adalah berupa bebannya berupa manusia, kemudian barang-barang mati, meja. Kita klik assign, kemudian kita pilih cell load, kita pilih yang uniform. Kita klik, kita pilih yang left load. Kita pilih left. Kemudian kita jangan lupa juga untuk add existing. Kemudian loadnya sebesar 2,87. Untuk directionnya jangan lupa kita pilih yang gravity. Kalau sudah kita apply, kita klik OK. Selanjutnya kita juga akan mengesain beban tanah yang akan didapatkan oleh retaining wall ini. Jadi di tanah itu juga akan menekan retaining wall ini mendorong dengan beban yang tidak merata. Caranya kita select dulu retaining wall-nya dengan cara kita klik select, kemudian kita pergi ke property, kita pilih yang slab, kita pilih retaining wall, kita klik select. Nah, di sini udah ada tandanya titik-titik putus-putus hitam di sini, itu artinya adalah udah select semua untuk retaining wall-nya. Kemudian kita close, kita klik assign, kemudian kita load. Karena sifat tanah yang tadi tidak seragam, kita pilih non uniform. Kita pilih non uniform, kita pilih yang lateral. Jadi sini harusnya ada lateral. Kita pilih yang global X. Jangan lupa pilih yang global X. Nah, kemudian di sini ada ABCD dengan ketentuan soalnya kita diganti untuk C dan D dengan nilai C itu adalah minus 5,5. Ini didapatkan dari soal ya. Kemudian untuk D juga minus 19,25. Kita jangan lupa untuk klik yang add existing load. Kemudian kita klik apply, kita pilih OK. Nah, setelah kita
assign semua beban-beban untuk gedung ini. Untuk selanjutnya kita akan mendefine diafragma. Jadi untuk apa diafragma ini? Diafragma ini digunakan untuk mengetahui titik pusat pada beban. Misal kita pergi ke lantai satu atau basement. Nah, jadi di lantai satu ini untuk mengetahui di mana titik bebannya kita menggunakan diafragma. Jadi caranya kita define diafragma, kita pilih ini diagram kita karena kita mempunyai 7 lantai pada gedung kita. Jadi dari basement, kemudian ground floor, lantai satu, lantai 2 sampai ke penutup itu ada 7. Makanya kita akan membuat 7 diafragma juga. Kita klik add new, kemudian ini diganti D2, kita rigid juga. Jadi yang satu ini juga sama, rigid juga. Kemudian kita add new lagi, D3, add new lagi, D4, add new lagi, D5. Kita ulangi terus sampai D7. Nah, ini yang terakhir. Kita udah membuat 7 diafragma. Kita klik OK. Kemudian kita assign ke semua lantai di bangunan kita. Misal di lantai satu ini berarti kan diafragma 1. Kita kita select dulu semuanya di sini. Kita select. Setelah kita select, kita pergi ke assign, kemudian kita pilih ke diafragma. Nah, di sini di cell, kemudian diafragma. Kita pilih karena ini di basement atau D1, kita pilih D1, kita apply. Kita oke. Nah, makanya di sini untuk mengetahui titik bebannya. Kita lakukan ke semua lantai yang kita punya dengan cara seperti tadi, mulai dari D1 ini, kemudian D2, D3, D4 sampai D7. Seperti itu. Nah, setelah kita selesai membuat pemodelan, kemudian assign beban, kemudian assign diafragma juga, langkah terakhirnya kita adalah mengeran analisis. Jadi untuk memperhitungkan seberapa kekuatan gedung ini, kita memerlukan analisis running, yaitu dengan cara mengeklik pojok kiri atas di sini, daharan analisis ini, kita klik. Kita tunggu sebentar. Untuk biasanya running seperti ini sedikit lebih lama ya, tergantung pada seberapa rumit pemodelan, kemudian seberapa rumit juga pembebanan yang terjadi. Kita tunggu saja. Oke, setelah kita melakukan running pada pemodelan kita bisa mengecek hasil running kita apakah sudah kuat atau belum terkait dengan pemodelan yang kita buat. Jadi untuk tanda bahwa running kita sudah selesai adalah bisa dilihat dari 3D-nya, yaitu melendut untuk plat-platnya seperti ini, melendut. Kemudian yang pertama kita akan mengecek apakah pemodelan kita ini memenuhi TTR. Jadi apa itu TTR? TTR itu adalah translasi rotasi. Jadi memenuhi ketiga kriteria tersebut. Caranya dengan kita mengklik Ctrl T di keyboard, kemudian kita pilih yang tanda plus ini di analisis result, kemudian kita pilih yang struktur output, kita klik plus di sini, kita klik, kemudian kita klik lagi modal information di tengah, kemudian kita pilih yang modal participation dan modal direction factor. Oke, kemudian kita langsung klik OK. Nah, di sini akan muncul beberapa tabel dari hasil analisis kita. Untuk mengecek TTR-nya, kita bisa dilihat dari model 1, 2, 3. Artinya 1 ini nanti T,
TR, translasi, translasi, rotasi. Nah, untuk syarat yang pertama untuk translasi adalah yang pertama kita lihat apakah hasil dari UX dan UY ini lebih besar daripada RZ. Apabila nanti hasilnya adalah lebih besar, maka untuk kesimpulannya bisa memenuhi DTR, memenuhi translasi. Jadi misal model satu ini untuk soal saya di UX adalah nilainya 0,738. Kemudian di RZ-nya itu adalah 0,211. Yang artinya untuk nilai UZ ini lebih besar daripada nilai RZ, yang artinya dapat memenuhi nilai translasi. Nomor model satu aman untuk memenuhi translasi. Kemudian kita cek model yang kedua. Yang kedua ini bisa kita lihat nilai UY 0,675 dan nilai RZ itu 0,097. Yang artinya dari nilai UY ini lebih besar daripada nilai RZ, yang artinya juga memenuhi nilai translasi. Kemudian kita cek untuk modal 3 apakah memenuhi rotasi, yaitu dengan cara melihat juga nilai UX dan UY. Apabila nanti nilai UX dan UY ini lebih kecil daripada RZ, maka sudah memenuhi kriteria rotasi. Kita lihat hasilnya di sini untuk UY 0,31, kemudian untuk RZ-nya itu adalah 0,965, yang artinya nilai RZ ini lebih besar daripada nilai UX maupun UY. Jadi bisa diartikan bahwa pemodelan kita di sini memenuhi rotasi, yang sebelumnya tadi adalah translasi, translasi, dan sekarang adalah rotasi. Artinya pemodelan kita sudah aman atau memenuhi nilai DTR. Kemudian untuk mengecek eh, analisis juga, kita juga bisa dilihat dari model participation mass ratio. Kita klik, kemudian kita scroll. Untuk nilai sum UX ini harus sekitar 1 atau mepet 0,99. Kita scroll ke bawah lagi. Nah, di sini di pemodelan kita sudah memenuhi analisis dari pemodelan kita, yaitu sum UX lebih atau sama dengan 1. Jadi untuk pemodelan kita tergolong aman. Kita klik dan kita ada satu lagi analisis result yang perlu kita cek, yaitu antara hasil dari analisis baja maupun beton. Jadi yang ini adalah beton dan yang ini adalah baja. Kita cek dulu analisis betonnya, meliputi nanti adalah kolom dan balok di lantai yang bawah 1 sampai 3. Kita klik, caranya kita klik pojok 3 di sini. Kemudian kita klik start design. Kita klik. Kita tunggu prosesnya. Lumayan agak lama atau menyita waktu teman-teman. Jadi bisa kita tunggu atau kita percepat. Di sini melakukan analisis, bisa dilihat dari kuning-kuningnya berjalan. Nah, di sini nih sudah selesai dengan ditandai munculnya angka-angka dan warna pada kolom dan balok. Cara mengeceknya adalah kita klik pojok 3 ini di bagian betonnya, kemudian kita klik display desain info, kita klik. Kemudian untuk desain outputnya kita ganti menjadi kolom ppm interaction ratio. Kita apply, kita OK. Nah, bisa dilihat di 3D di sini bahwa nilai pemodelan dari balok dan kolom beton kita sudah memenuhi kriteria. Bisa dilihat berdasarkan warna dari kolom dan balok di pemodelan kita. Jadi di sini ada skala untuk warna-warna yang menunjukkan nilai kekuatan pemodelan kita, yang artinya semakin kecil angka yang muncul, itu adalah mepresentasikan bahwa nilai dari perkuatan ini semakin kuat. Jadi di sini udah memenuhi. Di sini nilai kita ada yang hijau, ada yang biru, yang artinya
Pemodelan untuk beton dan untuk kolom dan balok beton sudah aman. Nah, kemudian kita cek lagi untuk rasio atau kriteria dari balok dan kolom baja. Kita pilih yang icon baja ini, kita pilih titik 3, kemudian kita klik start design atau cek. Kita klik, kita tunggu juga prosesnya. Lumayan agak menyita waktu juga teman-teman, jadi ditunggu sebentar. Mungkin bisa kita percepat. Nah, di sini muncul hasil analisisnya, bisa kita lihat juga. Kita klik di sini pojok titik 3 untuk melihat nilai yang lebih detail. Kita klik display design info sama kayak tadi. Kita pilih ini rasio PM. Kita apply, kita oke. Nah, bisa dilihat di sini kebanyakan nilainya juga biru teman-teman. Namun ada sedikit kegagalan analisis atau kegagalan desain pada pemodelan kita, bisa ditandai dengan warna merah pada salah satu balok atau kolom di sini. Nah, di sini ada 2 balok milik pemodelan kita yang kurang memenuhi kriteria perkuatan analisis. Nah, untuk melihat infonya kita bisa klik yang balok yang merah, kemudian kita klik kanan, kemudian kita bisa melihat detail penyebab kegagalan. Kita klik detail, kemudian apabila tidak ada keterangan berarti untuk desain dari analisis kita aman. Kemudian kita klik override, di sini juga aman. Artinya dalam pemodelan kita masih dalam batas aman, tetapi bila di sini menggambarkan nilai merah artinya ada pemodelan kita yang kurang memenuhi. Nah, di sini bisa kita ganti ukuran geometri ataupun nilai-nilai input parameter yang dapat kita ubah nantinya. Oke teman-teman, mungkin sampai situ saja terkait dengan tutorial bagaimana cara pemodelan gedung di Etaps. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe channel saya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.